Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 6 Mei 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu katakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap perkara di pengadilan atau di meja hijau, seringkali kita katakan begitu, harus selalu didukung oleh fakta dan saksi, minimal 2 orang saksi. Ada saksi yang meringankan pihak terdakwa, ada pula yang memberatkan. Demikian halnya dengan peristiwa Yesus Kristus yang meninggalkan 2 saksi utama, yakni Roh Kudus dan para murid. Kristus dan seluruh umat beriman selanjutnya. Saudari-saudara yang terkasih, Roh Kudus sebagai saksi yang utama itu adalah pembela dan penyokong iman kita. Dia setia membimbing kita untuk memahami ajaran dan kehendak Tuhan. Dia membantu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dengan bijaksana dia memampukan kita melihat dengan mata iman seluruh rencana keselamatan Allah itu. Laksana seorang ibu, dia memberikan kenyamanan, dia memberikan nasihat, penghiburan, dan dukungan moral tentu saja. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Dia menguatkan kita dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Dia memberi kita keberanian dan ketekunan ketika berhadapan dengan aneka tantangan dan penderitaan di dalam pewartaan iman. Timotius dan Paulus dalam bacaan pertama sudah mengalami penyertaan dan perlindungan Roh Kudus itu saat memberitakan Injil di Makedonia dan di Filipi. Di sana, karena Roh Kudus, apa yang diberitakan oleh Paulus bisa ditangkap dengan baik oleh para pendengarnya, teristimewa seorang perempuan yang disebut bernama Lydia, yang kemudian mengatakan kepada Paulus dan dia mengatakan demikian kepada Paulus, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia seorang yang beribadah kepada Allah, dan dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu disambungkan dengan kata-katanya tadi, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Lydia, karena dorongan Roh Kudus, dia mampu menangkap apa yang diwartakan oleh Paulus. Di sini Roh Kudus menjadi saksi yang utama. Yang kedua, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, setelah Roh Kudus adalah kita, saksi Kristus.
Sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus, kita juga diajak untuk memberi kesaksian tentang Dia. Yesus mengatakan dalam bacaan Injil tadi kepada para murid-Nya, "Jika penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi." Di sini saudara-saudari kita menjadi saksi setelah Roh Kudus. Bahkan karena penyertaan Roh Kudus, kesaksian kita menjadi bermakna. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia dengan berbagai macam resiko yang mungkin akan kita alami, kita hadapi, bahkan kita tanggung. Apakah itu dalam bentuk dibenci orang, dikucilkan, atau bahkan kemudian dibunuh. Namun ingatlah bahwa Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Dan bila semua itu kita jalankan dengan sukacita, niscaya Tuhan memahkotai hidup kita dengan berkat yang berlimpah. Tugas kita saudara-saudari adalah bersaksi. Itulah yang diharapkan oleh Yesus kepada kita. Roh Kudus bersaksi tentang Dia, tetapi kita juga harus bersaksi. Semoga dalam penyertaan Roh Kudus, saksi yang utama, kesaksian hidup kita juga sebagai pengikut Kristus semakin diteguhkan, semakin didorong, dikuatkan, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami sanggup menjadi saksi-Mu yang dapat diandalkan di tengah dunia. Kuatkan iman kami terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dalam hidup. Kami percaya bahwa Engkau menemani, meneguhkan, dan memberikan penghiburan kepada kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah bersaksi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.